Ya, Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita bersama Daily Mindfulness ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang baru ya, yang dipanggilnya Sefu Chang Tin Iyu ya. Jadi nama asli beliau adalah, bukan nama asli, sebenarnya tulisnya adalah Trang Tin Yu, tapi bacanya adalah Chang Tin Yu, yang arti dalam bahasa Sanskertanya adalah Bhiksuni Srada Maitri. Beliau lahir di Jakarta tahun 1976, wajahnya masih seperti 20-an ya. dari screen. Ditasbihkan di bulan Juli 2012 di Plum Village, Perancis Selatan. Ya, jadi sudah 12 tahun ya, eh, beliau memasuki kebikuan ya, dan menetap dan berlatih di Perancis sampai sekarang. Sejak tahun 2007 aktif mengadakan retret dan pelatihan mindfulness di Indonesia sampai sekarang. Ya, terus terang saya mengenal mengenai mindfulness itu lewat Plum Village ya. Waktu itu masih ada Thich Nhat Hanh yang biasa kita panggil dengan Thai. Ya, mungkin Widodo juga join ya di 2010, dan beberapa teman-teman di sesi juga banyak yang join ya. Nah, itu pertama kali saya mengenal apa yang disebut dengan mindfulness ya. Nah, kita bersyukur sekali hari ini kita bisa mendapatkan narasumber eh, Sefu ya. Dan karena di Palm Village itu biasanya juga dipanggilnya sebagai sister. Jadi terserah teman-teman mau panggil sister atau mau panggil suhu, itu terserah ya. Nah, eh, nanti kalau ada yang mau tanya lebih lanjut mengenai beliau silakan. Tapi eh, sementara ini saya serahkan kepada Sefu ya, Sefu. Terima kasih Sefu. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat Eh, malam. Malam, ya, malam eh, semuanya. Malam. saya mau memulai sesi ini dengan duduk hening atau meditasi selama mungkin 10 sampai 15 menit. Oke ya. Oke. Ya. Kalau saya memakai bel apa kedengeran ya? Kedengeran nggak ya kalau saya pakai bel? Coba ya, Dicoba dulu, dengar ya. Sefu. Oke. Belum dengar? Kedengeran nggak? Belum dengar, Sefu. Belum dengar? Kedengeran Belum. suku, Kedengeran ya? nggak kedengeran. Oh, nggak Belum. kedengeran. Heeh. Pakainya apa ya kalau nya kedengeran nggak? Belum ya? Belum ya? Asian Oh, dengar, Asian. Kedengeran, belum kedengeran suku. belum. Iya, Biasanya pakai apa ya kalau kedengeran? Soalnya ini kayaknya kalau aku ini saya lupa ada ininya. Ada apa namanya? Sama sekali berarti nggak kedengeran ya? Nggak nggak kedengar. kedengeran. Iya, Hmm,
Bentar ya, coba saya cek. Ada mic nggak, Suku? Kalau ada mic mungkin bisa kali masuk ya. Atau pakai ini, apa nih? Time apa? Alarm. Nggak ngerti itu kalau pakai alarm ya. Hmm. Atau nanti Suku bilang aja udah selesai. Oh iya, heeh. Eh, 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 eh. Bentar ya, coba. Biasanya ada di sini, cuma nggak ada. Bentar ya, my audio. Oke deh, kalau gitu. Jadi nggak usah pakai bell deh ya. Soalnya saya ada bell di sini. Biasanya saya pakai bell untuk. Hmm. Nih. Oke deh, kalau begitu silakan kita memilih tempat duduk yang nyaman dan mungkin tempat yang lebih sunyi ya. Jadi bisa lebih hening, bisa menikmati keheningan sebentar setelah kita beraktivitas seharian dan sebelum kita memasuki eh, sharing kita malam hari ini. Silakan bisa pilih tempat duduknya, duduk ataupun di lantai ataupun di bangku. Yang penting disesuaikan saja postur duduknya, tidak terlalu tidak memperhatikan postur duduk yang baik, yaitu punggungnya tegak, tapi tidak kaku, tidak terlalu membusung, pundak rileks. Kalau kita bayangkan dari hidung ke pusar itu satu garis, lalu kita bayangkan juga dari kuping dan pundak itu satu garis, sehingga kita punya posisi duduk yang rapih. Kedua tangan bisa diletakkan di antara lipatan kaki kalau duduknya di lantai ataupun kakinya bersila, atau diletakkan dengan santai rileks dia di atas paha ya. Ketika kita sudah mulai merasa postur duduk kita baik, kita bisa tutup mata. Dan kita kembali menikmati nafas, nafas masuk, nafas keluar. Meditasi malam hari ini saya akan coba pandu. Jadi nanti ada panduannya untuk nafas masuk dan keluar. Diikuti dengan dua kata kunci. Dengan postur duduk yang tegap dan rileks, saya memberikan perhatian pada nafas saya. Nafas masuk, saya tahu ini adalah nafas masuk. Bernafas keluar,
Saya tahu ini adalah nafas keluar. Tahu akan nafas masuk. Tahu akan nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti proses nafas masuk saya mulai dari awal hingga menjadi nafas keluar. Bernafas keluar. Saya mengikuti proses nafas keluar saya mulai dari awal hingga kembali menjadi nafas masuk. Mengikuti proses nafas masuk. Mengikuti proses nafas keluar. Dengan nafas yang tenang, saya memberikan perhatian pada badan jasmani saya. Mulai dari ubun-ubun kepala, bening, gua mata, hidung, mulut, dagu, seluruh bagian wajah, dua telinga, bagian belakang kepala, rambut, leher, pundak, bagian dada hingga ke perut, punggung bagian atas sampai bawah, dua lengan, dan juga kedua kaki. Bernafas keluar
saya merilekskan setiap bagian dari tubuh saya. Memberikan perhatian pada jasmani, rileks. Dengan nafas yang tenang, dengan jasmani yang rileks, saya kembali pada saat ini dan sekarang. Bernafas keluar, saya tahu bahwa kehidupan hanya ada di saat ini dan sekarang. Saya merasa bersyukur. Kembali pada saat ini dan sekarang, bersyukur pada kehidupan. Baik, meditasi pada malam hari ini selesai. Pelan-pelan kita bisa membuka mata, lalu kita bisa menggosok-gosokkan kedua tangan kita, telapak tangan kita sehingga hangat, lalu ditempelkan pada kedua mata, menggosokkan, memijit bagian leher ataupun pundak, atau memberi pijitan pada bagian yang pegal, mungkin pinggang atau kaki yang kesemutan. Ya. Gimana, ada yang ketiduran? Enggak tidur. Enggak tidur. Suaranya Ada yang mau kedengeran ya? share gimana tadi sesudah ada meditasi? Cecilia Mary mau share? Cuman punggung kanan saya rada sakit sih.
Punggung Mungkin kanan ya. dari, mungkin dari duduknya ya. Oh, Ya, tadi lumayan ya 10 menit ya. nggak Iya, terasa. saya bisa konsentrasi, tapi kadang punggungnya yang kanan sakit. Hmm, Iya, biasa kadang-kadang kalau kita duduknya mungkin kurang benar. sempurna. Iya, kurang benar. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ya, terima kasih sudah bermeditasi bersama-sama untuk grup Daily Mindfulness. Hari ini saya akan coba sharing tentang namanya applied ethic ya. Jadi sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ji Hui Leng mengenai komunitas yang tempat tinggal saya atau tempat tinggal saya berlatih. Jadi mungkin tadi belum banyak ya. Jadi saya memperkenalkan diri. Saya menjadi mohon maaf di sini kan semuanya Buddhis atau ada yang ini juga ya. Jadi saya pakai bahasanya mungkin yang bisa dimengerti gitu. Iya, Ya, oke. Saya ditabiskan di Plum Village tahun 12. 2012 ya. Jadi guru saya Jen Master Thich Nhat Hanh, beliau itu orang Vietnam dan beliau itu selain seorang biksu ya ataupun pendeta Buddhis, beliau itu juga dikenal sebagai peacemaker ya, maksudnya aktivis Perdamaian. perdamaian ya, aktivis perdamaian dan juga seniman ya, karena beliau menulis banyak sekali puisi-puisi dan juga seorang scholar ya, beliau memang pembelajar gitu ya. Jadi dan juga salah satunya itu adalah beliau adalah penggerak Engage Buddhism atau lalu belakangan beliau menyebutnya Engage Applied Buddhism. Lalu beliau juga sebut ada beberapa kali mengenai applied ethics. Jadi beliau itu karena beliau itu ditabiskan menjadi samanera itu dalam usia yang cukup muda ya, di umur di zaman perang antara Amerika dengan Vietnam. Jadi setiap hari kalau di wihara mungkin sembahyang tapi di luar tuh terdengar suara bom meledak di mana-mana gitu. Jadi beliau merasakan bahwa sebagai seorang rohaniwan kayaknya nggak cukup hanya sembahyang gitu di dalam wihara gitu ya. Jadi beliau ikut serta dalam aktif untuk misalnya membantu korban perang dan lain-lain. Jadi karena itulah beliau memperkenalkan yang namanya Engage Buddhism, di mana kita bisa berperan gak cuma di dalam wihara gitu ya. Jadi sebenarnya kayak Suci juga kan ya memang berperan aktif gitu di luar gitu. Lalu beliau pada tahun 1966 beliau menyuarakan perdamaian ke Amerika sehingga beliau di-ban, nggak boleh pulang lagi ke Vietnam. Akhirnya beliau mendirikan pusat meditasi di Perancis ya, Perancis Selatan, yaitu
awalnya itu sebenarnya bukan Plum Village, namanya itu eh, apa tuh? Sweet Potato Village ya, ubi tadinya. Terus belakangan jadi Plum Village. Jadi Plum Village itu adanya di Prancis Selatan, dekat dengan kota Bordeaux. Jadi kalau kita tahu ya kota wine ya. Kalau wine itu ada salah satu namanya itu Bordeaux. Itu di sekitar 3 jam kalau naik kereta cepat dari Paris. Kalau naik mobil itu sekitar 6 sampai 8 jam kalau naik mobil. Jadi kalau yang mau ke Plum Village nanti turunnya di Bordeaux gitu. Kalau dari Hmm. Paris harus naik kereta lagi. Hmm. Jadi eh, di Plum Village ini dulunya memang masih sangat kecil ya waktu pertama kali dibeli tempatnya. Lalu sekarang sudah ada 3 wihara, 2 wihara untuk para samaneri dan biksuni, yang satu buat biksu gitu. Total sekarang 200-an biksu dan biksuni di sana. Setiap tahun itu kita menerima peserta retret dari berbagai negara, dari berbagai profesi dan juga usia, agama. Nah, justru di sana itu yang datang ke sana itu rata-rata bukan Buddhis. Mereka itu hampir saya jarang sekali menemui bahwa dia itu datang Buddhis gitu ke sana. Jadi memang benar-benar peserta retret yang datang ke sana itu benar-benar mau berlatih apa itu mindfulness, yaitu the art of mindful living ya. Kalau Thai sering sebutnya the art of mindful living. Jadi memang di sana sistemnya kayak retret gitu, seminggu. Jadi orang-orang datang hari Jumat biasanya. Jumat itu arrival day. Dan mereka akan pulang lagi Friday juga. Jadi mereka stay di sana dari Friday ke Friday. Gitu, seminggu gitu. Kalau setahun paling kita tutup 2 kali. Gitu. Jadi Sepanjang tahun ya, Suku ya. seperti sekarang ini, hari ini, iya sepanjang tahun, tapi kita tutup setahun itu 2 kali. Hmm. Jadi 2 kali itu tidak terima peserta retret sama sekali. Jadi kayak 10 hari lah tutup. Jadi kalau setahun itu kita ada tutup 20 hari. Gitu. Seperti hari ini di sana itu sedang pembukaan retret summer ya. Apa tuh? Musim panas ya. Jadi kalau musim panas itu yang datang itu berkeluarga. Satu keluarga ada anaknya, anak kecil, ada anak remaja. Karena kalau summer retreat itu kita ada program anak sama. Jadi biasanya summer retreat itu yang paling ramai. Satu minggu itu bisa 1.000 orang. Wow. Jadi kita apa Berarti Dhamma workernya juga 1.000 banyak orang. ya, Suku ya. Kenapa? Berarti yang support Dhamma workernya juga banyak ya. Lo Dharma Walker ya ada sih, kita ada buka volunteer gitu ya. Mm-mm. Kalau Ada nggak mensupport 1.000 orang peserta kan luar biasa ya. ya karena kita juga banyak sih kan, kita monastiknya ada 200 gitu ya. Jadi memang mereka datang di beberapa wihara. Jadi satu wihara itu kita bisa tampung misalnya 300 gitu. 300 ya. Nggak kebayang sih tuh suasananya kalau ribuan orang. Bisa Bisa dilihat tenang sih. juga ya. Ya oke lah gitu, bisa kan, karena mereka apalagi orang-orang bule ya, mereka itu lumayan obedient gitu ya, lumayan Patuh. patuh gitu. Kalau disuruh begini mereka akan ikutin gitu.
Jadi kalau dibilang di sini nggak boleh ngomong ataupun hening, mereka ikut gitu. Nggak, jadi mereka memang patuh terhadap peraturan gitu ya. Gitu. Jadi punya gambaran nih teman-teman kita. Kali-kali ada yang mau ke Perancis. Oke. Ya, kita ada beberapa apa juga ada beberapa wihara di Asia juga, kayak di Hong Kong, di Thailand, di Australia juga, Amerika, ya itu ya. Oke, begitu kita ke topik aja ya. Oke. Em, Pertama-tama mungkin kita tahu bahwa applied etik itu kan satu ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan manusia gitu ya. Kita tahu bahwa itu dari kata ethos, dari bahasa Yunani, artinya yaitu ya suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan manusia ataupun akhlak Perilaku. ataupun ya perilaku manusia gitu ya. Kalau apa jadi kalau untuk sebenarnya etik ini untuk apa sih gitu kan ya? Kita sebenarnya kalau manusia itu kalau tidak ada etika itu yang terjadi adalah kekacauan gitu ya. Kekacauan di mana-mana gitu. Dan jadi sebenarnya etika ini juga ada untuk supaya kita manusia itu hidup harmonis, ya kan? Harmonis dengan diri sendiri, dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta kalau menurut saya gitu. Sehingga kita bisa punya peace of mind, bisa punya ketenangan hidup gitu. Nah, jujur kalau saya ketika saya berlatih di Plum Village, saya ketemu orang dari berbagai negara lah dan berbagai background, brother sister juga biku-bikuni di sana kan juga dari berbagai culture ya gitu. Dan punya ngobrol, jadi akhirnya saya baru ngeh gitu, oh ternyata hanya di Indonesia ya yang agama itu dimasukkan ke dalam education, formal education. Karena kalau di luar itu nggak ada gitu subjek agama. Sama satu lagi subjek tentang moral, etika moral. Kan kalau kita dulu di Indonesia ada yang namanya PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Dan sekarang saya tahunya udah berganti nama. Jadi alangkah happy-nya juga sih kita sebagai orang Indonesia sebenarnya kita udah dimasukkan ke dalam kurikulum education gitu ya. Karena belum tentu di negara lain ada gitu. Jadi kayak misalnya contohnya di Prancis di tahun 2005 itu terjadi kerusuhan ya. Kerusuhan yang meluas di berbagai kota dan habis itu si presidennya berpikir untuk memasukkan subjek civic itu ya apa maksudnya pendidikan moral dan kewarganegaraan di dalam pendidikan formalnya kalau di sana waktu itu. Tapi mereka nggak punya bahannya sebenarnya. Jadi istilah itu dari pemerintah mengumumkan, tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak punya bahannya apa yang mau diajarkan. Mereka hanya punya ide mau memberikan satu ilmu moral gitu Materi. ya, moral, iya moral gitu. Tapi untuk di sekolah, tapi untuk diterapkan di sekolah. Tapi mereka akhirnya menyadari nggak tahu mau ngajarin apa gitu. Ya seperti itu. Nah, kalau mungkin saya mau mengerucutkan
untuk applied ethic ini di Plum Village. Jadi applied ethic di Plum Village ini kita memperkenalkan yaitu 5 latihan sadar penuh. Jadi 5 latihan sadar penuh ini adalah menurut saya kalau kita bilang mindfulness gitu ya, latihan mindfulness ini adalah guidance-nya gitu, secara praktikal, secara praktis gitu. Jadi saya mau mengundang mungkin ada 5 orang untuk membacakan satu persatu sehingga kita bisa mengenal 5 latihan kesadaran yang diperkenalkan di Plum Village. Ya, dan ini ketika retreat kita memperkenalkan 5 latihan ini dalam setiap retreat. Jadi ada kelasnya. Ya. Mungkin saya bisa minta 5 orang untuk membacakan satu persatu. Ya, supaya nggak kecapean ya baca. Suci Asian dulu, Suci Asian baca yang pertama. Boleh? Oke. Oke. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh penghancuran kehidupan, aku bersedia memupuk pengertian mendalam atas kondisi yang saling bergantungan dan welas asih, serta mencari berbagai cara untuk melindungi kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan mineral. Itu dulu, Sefu. Enggak sampai semua karena ada 5. Oh, sampai bawah ya. Oke. Aku bertekad untuk tidak membunuh, tidak membiarkan pihak lain membunuh, dan tidak mendukung segala jenis tindakan pembunuhan di dunia ini, baik melalui pikiran maupun melalui cara hidupku. Aku mengerti bahwa tindakan merusak timbul dari kemarahan, ketakutan, keserakahan akan sikap tidak toleransi yang berakar dari pandangan diskriminasi dan dualistik. Aku akan menumbuhkan sifat keterbukaan, tidak diskriminasi, dan tidak melekat terhadap suatu pandangan demi merubah kekerasan, fanatisme, dogmatisme yang ada dalam diriku dan di dunia ini. Ya, thank Ya. you. Ya. Thank you. Kita bisa baca yang kedua ya. Ya. Lanjut ya, Sefu ya. Ya, lanjut. Yang keduanya saya nggak kelihatan, Sufu. Oke, yang kedua ganti ya. Ya, ganti deh Oke. biar nggak capek. Oke, yang kedua siapa ya? Susung Widodo. Iya, Bu. Oke. Mm-mm. Kebahagiaan sesungguhnya. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh eksploitasi, ketidakadilan sosial, pencurian, dan penindasan, aku bersedia melatih kemurahan hati dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Aku bertekad untuk tidak mencuri dan tidak memiliki sesuatu yang seharusnya milik pihak lain. Aku akan berbagi waktu, energi, dan sumber materi kepada mereka yang membutuhkan. Aku akan berlatih melihat lebih dalam untuk menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaan orang lain juga merupakan kebahagiaan dan penderitaan diriku. Kebahagiaan sejati tak akan bisa hadir tanpa pengertian dan welas asih, dan bahwa mengejar kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan kenikmatan indrawi dapat membawa semakin banyak penderitaan dan keputusasaan. Aku sadar sepenuhnya bahwa kebahagiaan berkaitan erat dengan sikap mental dan tidak bergantung pada kondisi luar, dan bahwa aku bisa hidup dengan bahagia di momen ini juga hanya dengan mengingat bahwa aku sudah memiliki kondisi yang lebih dari cukup untuk berbahagia. Aku bertekad untuk melatih hidup sesuai dengan mata pencaharian benar, sehingga dapat turut serta membantu mengurangi penderitaan makhluk lain di dunia ini dan memutar balik arus pemanasan global. Ya, makasih Susung Widodo. Terima kasih, Bu. Ya, berikutnya Suci Ami, oke?
maaf, terlalu kecil. Suaranya Di kurang jelas. handphone saya. Suaranya Susi Ami nggak keluar. Maaf, Ibu, terlalu kecil. Terlalu kecil hurufnya, Ibu. Jadi Hah? nggak bisa, maaf. Oh, terlalu kecil. Terlalu, Oke. Kalau ya, gitu terlalu kecil. Ya. Suci Mary ya. Oke, Suci Mary bisa Oke, kedengeran nggak suaraku? dengar, Iya, dengar. keluar. Cinta sesungguhnya sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh penyimpangan perilaku seksual. Aku bersedia untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mencari cara untuk melindungi rasa aman dan integritas individu, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Tahu bahwa nafsu seksual bukanlah cinta, dan hubungan seksual yang didorong oleh nafsu keinginan selalu merusak diriku juga pihak lain. Aku bertekad untuk tidak terlibat dalam hubungan seksual tanpa dilandasi cinta sesungguhnya. Cinta yang mempunyai komitmen jangka panjang yang telah diberitahukan kepada keluarga dan para sahabat. Aku akan bertindak sesuai kemampuanku dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan mencegah perceraian pasangan dan keluarga yang diakibatkan oleh perilaku seksual tidak pantas. Mengerti bahwa badan, jasmani, dan pikiran merupakan satu kesatuan. Aku bersedia mencari cara yang pantas untuk menjaga energi seksual dan menumbuhkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan sikap inklusif yang merupakan 4 unsur dasar cinta sejati, demi kebahagiaan yang lebih besar bagi diriku dan pihak lain. Kita tahu bahwa berarti sesungguhnya kita akan berlanjut dengan indah di masa depan. Oke, makasih Suci Mary. Berikutnya Sesyong Hoklai ada? Oh, saya lagi nggak bisa ngeliat ini siapa yang hadir. Saya boleh, Oke, Suci. Oke, Suci siapa nih? Suci Ria, Oke, Suci Ria, silakan. 4 ucapan cinta kasih dan mendengar mendalam. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh berbicara tanpa kesadaran dan ketidakmampuan untuk mendengarkan pihak lain. Aku bersedia untuk menumbuhkan ucapan cinta kasih dan mendengar mendalam demi mengurangi penderitaan dan berupaya menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian dalam diriku dan bersama etnik, sahabat religius, dan antar negara. Mengetahui bahwa kata-kata dapat menumbuhkan kebahagiaan atau penderitaan. Aku bersedia berbicara apa adanya dengan menggunakan kata-kata yang dapat menumbuhkan keyakinan, suka dan harapan, sukacita dan harapan. Ketika kemarahan timbul, aku bertekad untuk tidak berbicara. Berlatih kembali pada nafas dan meditasi jangan mengenali dan melihat lebih dalam bahwa akar dari kemarahanku dapat ditemukan pada persepsi yang keliru dan kurangnya pengertian atas penderitaan yang ada dalam diriku maupun pihak lain. Aku akan berbicara dan mendengar dengan
sedemikian rupa sehingga membantu meringankan penderitaan pihak lain dan mencari cara untuk keluar dari situasi sulit. Aku bertekad untuk tidak menyebarkan berita yang belum aku ketahui dengan pasti, dan juga tidak melontarkan kata-kata yang dapat menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Aku akan berlatih dengan tekun untuk menumbuhkan kemampuan dalam hal pengertian, cinta kasih, sukacita, dan inklusif, dan perlahan-lahan merubah kemarahan, kekerasan, dan ketakutan yang terselubung jauh dalam kesadaranku. Kan-an? Terima kasih Suciaria. Berikutnya Sucia Shirley. kelima. Baik, sebentar saya bagian atasnya nggak kelihatan sama Nutrisi dan bagian penyembuhan. nutrisi dan penyembuhan. Sadar akan sebentar, ditutup ininya gambarnya. Sebentar ya, ditutup dulu. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh konsumsi yang tidak disertai dengan kesadaran, aku bersedia menjaga kesehatan baik secara fisik maupun mental bagi diriku sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan cara berlatih makan, minum, dan mengonsumsi dengan penuh kesadaran. Aku akan berlatih melihat mendalam bagaimana saya mengonsumsi 4 jenis makanan, yaitu makanan lewat mulut, makanan bagi indera, makanan bagi kehendak atau aspirasi, dan makanan untuk kesadaran. Aku bertekad untuk tidak menggunakan alkohol, obat-obat terlarang, terlibat dalam perjudian, atau mengonsumsi produk-produk yang mengandung racun seperti situs internet, permainan elektronik, program televisi, film, majalah, buku, dan percakapan. Aku akan berlatih kembali pada momen ini untuk menyentuh kesejukan batin dan penyembuhan dalam diriku dan sekitarku. Tidak membiarkan penyesalan dan kesedihan menyeretku kembali ke masa lalu. Juga tidak membiarkan kecemasan, ketakutan, dan kemelekatan menarikku keluar dari masa kini. Aku bertekad untuk tidak menutupi rasa kesepian, kecemasan, atau penderitaan lainnya dengan menenggelamkan diri dalam mengonsumsi. Aku akan merenungkan kondisi yang saling bergantungan dan mengonsumsi dengan sedemikian rupa, sehingga dapat memelihara kedamaian, sukacita, dan kesehatan jasmani dan pikiran, baik dalam diri sendiri maupun kolektif dalam cakupan keluarga, masyarakat, dan dunia. Oke, terima kasih Sucia Shirley. Ya. Ya, kembali ke Sefu ya. Ya. Terima Sefu kasih. suaranya agak kecil Sefu. Ya, halo, kedengeran? Iya, agak kecil sih. Agak kecil. Agak kecil Apa dibandingkan ini ya? yang lain. Oh ya, Mm-mm. sekarang oke? Oke. Sekarang oke ya? Ya. Saya agak gedean lagi suaranya. Oke. Ya, terima kasih Susyung Suci ya untuk sudah membaca dengan sepenuh hati dan saya ngedengerin juga enak. Ya. Ya, jadi tadi kan di awal saya ada sebut bahwa misalnya berlatih mindfulness, kita bilang berlatih mindfulness. Jadi kalau secara praktikalnya guidance-nya apa gitu kan. Jadi sebenarnya
Kalau kita Buddhis, kita tahu bahwa 5 latihan kesadaran ini sebenarnya adalah Pancasila Buddhis gitu ya. Dulunya kita tahu bahwa itu dulu itu cuma 1 kalimat doang gitu, tidak mencuri atau Tidak tidak membunuh gitu membunuh. ya. Iya, kedua tidak mencuri, tidak berlaku asusila dan lain-lain. Jadi etik ini kan sebenarnya nggak cuma di Buddhis lah ya, di kalau di Kristen kan juga ada kayak 10 perintah Allah gitu ya. Kalau di Buddhis seperti ini. Jadi eh, tahun 85 Thai menulis kembali 5 latihan itu yang tadinya cuma 1 kalimat menjadi sepanjang ini, sedetail ini gitu ya. Karena maksudnya tantangan yang kita hadapi dari zaman ke zaman kan berbeda gitu ya. Mungkin di zamannya Buddha ataupun di zaman dulu kan orang nggak terlalu kompleks ya hidupnya ya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang apalagi gitu. Ini apa namanya, mindfulness training ini ditulis oleh Thai juga tahun 85. Waktu itu masih belum ada Instagram, masih belum ada TikTok, masih belum ada AI gitu ya. Nah, sekarang aja dari berapa ya? Berarti 40 tahun ya. Kita sudah 40 tahun. Jadi sudah kita tahu bahwa kita sudah memiliki tantangan-tantangan dalam hidup yang Lebih banyak. lebih berbeda ya kan dibanding 40 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau Thai guru kita itu selalu mengencourage kita itu encourage itu bahasa apa Indonesia Menyemangati. menyemangati menasehati kita untuk bisa selalu terbuka dengan situasi zaman di mana kita hidup sehingga kita bisa memperbaharui 5 latihan ini. Ya mungkin kayak misalnya sekarang kalau dibilang kan zaman medsos gitu ya. Nah, apakah sekarang kita ada yang namanya etika dalam menggunakan media sosial gitu? Kan sekarang kita nggak tahu, mungkin etikanya itu kita cuma pribadi ya, individu. Tapi secara kolektif itu kan kita kayaknya bebas gitu. Kita mungkin bisa ngepost ya walaupun memang ada guideline-nya, cuma kita juga apakah ada gitu ya guidance seperti itu gitu. Jadi memang kita tantangannya sekarang sudah sangat-sangat kompleks lagi dibandingkan dengan zaman Buddha dulu ataupun 40 tahun yang lalu gitu ya. Karena itu aku rasa mempunyai etika yang jelas ya, yang maksudnya bisa diaplikasikan dan dipelajari akan sangat membantu untuk kehidupan kita sebagai manusia ya di sosial ya. Misalnya yang nomor 1 ini menghargai kehidupan gitu kan ya. Kalau misalnya kita aware gitu kan jadi semua latihan ini diawali dengan kata sadar akan penderitaan gitu. Nomor 1 sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh penghancuran kehidupan gitu ya. Yang kedua juga semua diawali dengan sadar. Jadi itu sangat erat hubungannya dengan mindfulness. Karena mindfulness itu kan melatih kesadaran. Gitu. Jadi apabila kita bisa melatih kesadaran, akhirnya ujung-ujungnya segala tindakan kita itu lebih beretika gitu. Jadi istilahnya pendeknya seperti itu. Ya, jadi dan juga nggak cuma beretika, tapi kita menumbuhkan cipta kasih ya, karena dengan kita menyadari ada penderitaan di sana dan kita tidak mau membawa penderitaan ini ke orang banyak ataupun ke saya sehingga saya melakukan sesuatu.
saya bertekad ya. Jadi kan kalimat keduanya kita lihat aku bertekad. Aku bertekad itu bahwa saya tuh saya sadar bahwa ada penderitaan dan juga saya ingin saya ingin menyirami benih welas asih saya gitu. Sehingga saya bisa melakukan sesuatu. Jadi istilahnya di sini itu tidak hanya menghindari tapi juga melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang bermanfaat ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya kita ada guideline yang cukup jelas ya, misalnya di bidang di formal di sekolah gitu ya. Misalnya contohnya kalau 5 latihan ini bisa dibacakan, misalnya di sekolah contohnya ya, atau misalnya di sekolah itu bisa membuat satu guideline tentang etika, itu aku rasa akan sangat bermanfaat untuk ketenangan ataupun keharmonisan di dalam satu komunitas ya, gitu, seperti itu. Jadi apalagi sekarang ini di mana kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi saya nggak tahu apakah ada masukan ataupun sharing dari yang Sesiung Secie mengenai etika Five Mindfulness Training ini, ataupun ada pertanyaan ataupun ada sharing mengenai mungkin experience ya seputar ini. Ya, saya mungkin buka ke grup ya. Silakan Supaya teman-teman. bisa kenal gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya? Saya pengen sharing ya. Jadi waktu tahun 2010, waktu retret di Wisma Kinasih ya, waktu itu dibagiin mengenai ini nih. Jadi kita ngambil sila ya, ngambil sila jadi 5 sila, lalu dibagiin buku kuning ya. Ya. Nah, waktu itu syaratnya adalah setiap hari kita mesti baca. Kalau dalam waktu sekian lama kita nggak baca, berarti kita tidak memenuhi pentasbihan sila itu gitu loh. Jadi waktu saya baca ini, aduh, saya pikir ya, dulu kan 5 sila itu cuma yang pertama, kami berjanji untuk tidak membunuh. Kedua, berjanji untuk tidak mencuri gitu kan. Tapi begitu saya baca ini, waduh, ternyata bukan cuma membunuh ya, tetapi juga tidak membiarkan pihak lain membunuh gitu. Jadi saya merasa ini sangat, ya dulu kan rasanya gampang ya. Waktu saya lagi SD belajar mengenai, oh tidak membunuh, saya pasti nggak membunuh lah. Karena yang saya bayangin membunuh itu membunuh orang gitu kan. Membunuh mungkin ayam dan sebagainya gitu. Tapi begitu baca ini, oh iya, makin lama makin terasa ya, bukan cuma tidak membunuh semut gitu, tapi juga tidak membiarkan makhluk lain terbunuh gitu. Jadi semakin lama saya melihat bahwa hal ini enggak sesederhana seperti itu gitu. Dulu gampang rasanya waktu lagi SD, wah 5 sila ini pasti saya bisa gitu. Tapi sesudah di 2010 dapat ini, widih ternyata susah ya gitu. Itu sih yang saya mau share. Teman-teman lain ada yang mau share? Iya, jadi kalau di Plum Village itu memang mereka yang mau menerima 5 latihan ini, mereka dianjurkan untuk membaca setidaknya 3 bulan sekali dalam 3 bulan. Kalau setiap minggu ya lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau tidak dibaca, istilahnya itu upacara yang pada saat itu diambil itu ya udah nullified ya. Jadi kayak
nggak berlaku gitu. Tapi sebenarnya itu cuma formalitas lah. Tapi memang membaca ini dengan tidak membaca ini mungkin kita akan lewatin keseharian kita juga beda ya. Ya. Ini sebagai pengingat untuk apa ya? Ya, menjaga kesadaran kita lebih dalam lah ya. Iya, betul. Dulu kan, oh pokoknya saya mah bisa nggak bohong gitu kan. Sekarang bukan cuman nggak bohong nih gitu. Ya ada kok, ya ada yang mau tanya ya atau mau sharing? Ya, ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, silakan. Saya deh Bu, Ya, tapi izin nggak ya, pakai itu. silakan. Oh itu Songoklay dulu aja Bu, Songoklay aja. Nanti saya Oh, habis nggak apa-apa. Songoklay. Sing Widodo, silakan. Enggak. Mas Wid. Saya kasih ini Songoklay aja dulu. Ya, Sesongkoklay belum Aduh, ngomong nih terima kasih duluan. nih udah mengalah ya. Terima kasih Mas Widodo. Jadi saya panggilnya Suhu ya. Jadi, Boleh Suhu, boleh sister. Ya, di sini tadi dikatakan bahwa kita yang mana tadi Yang keberapa? Slide yang pertama tadi yang ada tidak membunuh, tidak membiarkan. Nah ini tidak membiarkan pihak lain membunuh. Jadi saya tadi mikirin ya, kalau aku bertekad untuk tidak membunuh itu ya lebih logis kayaknya gitu ya, karena aku melatih diri dan bertekad untuk tidak membunuh. Tapi kalau aku tidak membiarkan pihak lain membunuh, ini karena begitu banyak terjadi pembunuhan di mana-mana ya Suhu ya. Jadi ada jagal, ada apa gitu. Jadi bagaimana cara kita tidak membiarkan pihak lain membunuh ini? Kalau tidak mendukung segala jenis tindak pembunuhan, ini masih oke nih. Saya tidak mendukung. Mereka membunuh ya udah, tapi saya nggak mendukung. Dan saya tidak akan berkontribusi untuk membeli barang-barang hasil pembunuhan mereka. Apalagi memakan, yang membeli aja nggak mau gitu ya. Tapi kalau tidak membiarkan pihak lain membunuh, berarti saya mesti mendatangi tempat-tempat yang terjadi pembunuhan itu dan melarang mereka. Atau seperti apa nih Suhu menjabarkan tidak membiarkan pihak lain membunuh? Mohon petunjuknya, terima kasih. Ya sebenarnya hampir sama dengan tidak mendukung pembunuhan ya. Maksudnya kalau misalnya kita mungkin aku rasa itu lebih kayak skupnya lebih kecil di sekitar kita gitu ya, bukan yang kayak skup di luar sana gitu, yang apa maksudnya orang-orang yang mungkin kita di sekitar kita gitu. Intinya kita membantu mereka untuk tidak membunuh gitu. Contohnya misalnya kita bisa ketika kita melihat misalnya saudara kita misalnya suka spot yang dalam hal ini mungkin misalnya memancing gitu ya, ataupun apa gitu kan, itu kan suatu tindakan pembunuhan gitu ya. Tapi kan kita sebagai orang di dekatnya, kita bisa encourage mereka, menganjurkan mereka, oh ini kan cuma spot gitu kan, alangkah baiknya kita pilih spot yang lain gitu ya. Jadi istilahnya tuh kita membantu gitu, membantu supaya orang itu juga tidak melakukan sesuatu pembunuhan gitu. Jadi istilahnya kita tidak cuma diem aja gitu. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang ini kita mungkin nggak peduli gitu. Yang penting saya nggak bunuh gitu. Kalau kamu bunuh ya terserah kamu kan gitu kan, istilahnya itu kan seperti kita menyaksikan gitu di depan mata kita sendiri gitu ya. Jadi aku rasa seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang kayaknya kita harus stop semua pembunuhan. Mungkin ini kalimatnya lebih ke arah situ, ke arah orang-orang yang semampunya kita bisa. Seperti kan misalnya di dalam 5 training ini juga dibilang bahwa ini adalah sebagai satu guidance gitu, bukan sesuatu yang harus dilaksanakan
secara sempurna karena tidak akan terjadi kesempurnaan gitu. Jadi kita juga guidance-nya kita gitu. Bukannya satu komitmen yang harus sempurna gitu. Ya seperti itu mungkin ya. Mungkin itu sedikit dari saya pikirnya seperti itu. Ya, jadi kalau apa yang saya tangkap, jadi lebih bersifat internal atau kalangan sendiri gitu ya. Ya. Jadi belum, jadi artinya kita tidak mencampur urusan umpamanya di pasar-pasar ada Betul. apa, mereka yang potong ayam, potong babi, potong ikan gitu ya, atau di restoran-restoran potong-potong, ya artinya kita nggak bisa, bukannya kita nggak mau, bukannya kita membiarkan, tapi memang kita tidak punya kapasitas untuk apa, melarang mereka, tidak punya otoritas untuk melarang mereka tentunya gitu ya Suhu Betul. ya. Jadi Ya. tapi kita punya apa, keinginan untuk apa, memberikan masukan, memberikan input kepada lingkungan kita, keluarga kita, mungkin teman-teman baik-baik kita semua agar tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai, bahkan membunuh makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Terima kasih ya, Su. Ya. Jadi mungkin istilah tuh kita lebih nggak cuma pasif gitu dalam melihat ini, kita juga bisa berperan aktif gitu. Ya. Ya, tidak Sebisa pasif. kita Jadi itulah. bukan saja tidak Ya. membunuh, tapi ikut melindungi kehidupan gitu ya. Ya, betul ya. Ya. Oke, Silakan Mas Widodo tuh. terima kasih Sosyong Hoklay. Sekarang Widodo. Terima kasih. Saya menambahkan saja ya tadi seperti yang kita ketahui ya gitu. Kalau saya kebetulan karena lahir di keluarga Buddhis gitu ya, jadi sejak kecil juga sudah sudah biasa tahu tentang Pancasila Buddhis ini gitu ya. Yang mungkin Ibu tadi bilang bahwa kita dulu tahunya ya hanya tidak membunuh, tidak mencuri, hanya sepotong gitu aja ya. Tapi begitu dulu 2010 itu ikut retret ini memang ternyata ini ya lebih dalam gitu ya. Jadi nggak sekedar tidak membunuh, tapi ternyata juga menghargai kehidupan gitu ya. Dan penjelasannya ini buat saya itu sangat dalam gitu. Bukan bukan sekedar kita itu tidak misalnya benar-benar tidak membunuh, tapi juga apa ya? Ada kalau kalau bagi saya itu ada filosofi yang dalam banget gitu loh. Dan itu masing-masing dari bagian 5 bagian ini tuh ada penjelasannya gitu. Dan kita tidak ya boleh dibilang itu kayak kalau dulu saya sekolah pelajaran agama ya kita hafal di luar kepala gitu kan Pancasila Buddhis. Tapi ternyata kalau kita dalemin dan ini tuh sebenarnya kayak latihan juga sama halnya kayak meditasi itu kayak latihan yang mungkin seumur hidup gitu ya, nggak habis-habisnya gitu, kalau menurut saya gitu. Nah, mungkin yang pengen saya juga tanyakan ke Sefu gitu ya, sebetulnya tadi kan dikatakan misalnya mengenai kehidupan, kita itu nggak yang pasif, tidak hanya yang kita sendiri yang menghindari pembunuhan, tapi juga secara aktif kita bisa terlibat menghargai kehidupan. Nah, konkretnya itu kita kayak seperti apa sih contoh konkretnya gitu, supaya juga bukan hanya kita saja yang bisa menghargai kehidupan, tapi juga sekeliling kita atau mungkin lebih banyak orang lagi yang bisa betul-betul menghargai kehidupan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya sih banyak sekali ya. Jadi kan kita tahu bahwa kehidupan ini bukan hanya masalah membunuh dengan ini ya. Maksudnya kalimat berikutnya juga kita bisa lihat ya. Segala dan tidak mendukung segala jenis tindakan pembunuhan baik melalui pikiran maupun cara hidupku. Jadi nggak cuma kayak membunuh binatang gitu, tapi yang kita tahu sekarang krisis iklim gitu. Krisis iklim itu kan terjadi karena ketidaksadarannya kita ya. Maksudnya sebagai manusia itu kan kita sekarang hidupnya itu sudah terlalu dimanjakan gitu ya. Jadi istilahnya apa-apa tuh kan kita maunya yang serba cepat gitu, cepat saji, ya kan? Cepat, yang segala sesuatu yang instan gitu. Jadi ketika sesuatu yang instan itu kan butuh packaging gitu ya. Contohnya mie instan gitu. Terus air minum botol plastik gitu.
Lalu kita tahu sekarang masalah sampah, masalah plastik ini sudah sangat parah gitu ya. Dan plastik yang kita cuma sekali pakai lalu kita buang gitu ya, itu kan mengotori laut ya kan, mengotori laut. Dan banyak sekali ikan yang mati itu karena sampah. Sampah kita tahu lah ya. Saya rasa di Cuci juga tahu sekali tentang misalnya isu lingkungan ini gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah banyak maksudnya mendukung secara tidak langsung kita sudah banyak menyebabkan makhluk lain menderita gitu. Jadi secara tidak langsung ya kita nggak tahu aja. Contohnya kan banyak sekali gitu. Jadi di mana bukan hanya pembunuhan melalui kayak saya bunuh nyamuk gitu. Tapi sebenarnya keseharian kita itu kita banyak sekali Mengakibatkan penderitaan. melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar merusak gitu, merusak alam, merusak lingkungan gitu. Itu juga penghancuran kehidupan ya menurut saya. Jadi dengan kita misalnya mengolah limbah, mengolah apa yang seperti Suci lakukan yaitu misalnya recycling gitu ya, itu udah salah satu tindakan untuk mensupport menghargai kehidupan kalau menurut saya gitu. Karena penghancuran kehidupan ini nggak cuma kehidupan kita ya, kehidupan ekosistem misalnya, kehidupan alam semesta ini ya, di mana ujung-ujungnya kita sendiri juga sih yang kena gitu. Jadi kalau mau dibilang kita menyelamatkan bumi itu sebenarnya menurut saya kita harus menyelamatkan diri sendiri sih gitu. Karena kalau bumi itu bumi itu bisa healing ya dengan sendirinya. Tapi kalau alam ini rusak ya ujung-ujungnya manusia juga cepat atau lambat juga ini ya maksudnya akan kesulitan juga. Ya, ya semoga bisa Ya, menjawab. terima kasih Sofu. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman yang mau bertanya atau mau sharing? Oh ya tadi maksudnya dengan kita memperkenalkan misalnya cara recycling atau apa juga itu kita tidak membiarkan pihak lain Iya. bertindak tidak membiarkan orang lain juga ke arah yang destruktif ya gitu. Destruktif ya. Jadi luas ya Sofu ya, kalau dipelajari, direnungkan, artiannya itu sangat luas ya. Iya, Yang menyangkut bagaimana kita menjaga kesadaran kita untuk segala tindakan kita ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing? Tanya, Bu. Iya, silakan Bu Ber. Mau Ini tanya beneran satu. suster nih. Yang ini Kalau beneran mau yang suster. latihan yang lain bisa ya, ada latihan kedua, ketiga ya boleh silakan. Iya Bu Ber. Mau tanya, kalau di dunia medis ya, kedokteran, seorang profesi dokter maupun perawat bekerja di rumah sakit, itu kan pasti dia nggak mau ya pasien itu terus sakit atau bertambah buruk. Pasti ingin pasien itu sembuh, sehat kembali ya. Hanya mungkin karena ketidaktahuan atau kesalahan sehingga menjadi pasien tersebut memburuk, malah akhirnya meninggal karena ketidaktahuan ini suhu. Apakah ini bisa ditoleransi atau termasuk dalam menghancurkan kehidupan ya? Apa itu sama gitu, suhu?
Itu. Eh, misal pasien masuk rumah sakit yang tadinya tidak ada penyakit yang lain, akhirnya ada muncul penyakit yang lain, malah memburuk atau malah meninggal seperti itu. Ini tapi ya dokter maupun yang lain mungkin nggak tahu, tidak ketidaktahuan seperti itu. Itu apakah termasuk atau bisa ditoleransi ya atau bagaimana? Hmm. Terima kasih. Ya kan kalau kita kan ini ya tergantung kita punya niat ya. Biasanya itu yang biasanya kondisinya niat itu sangat dibilang apakah bisa ditoleransi atau tidak, saya rasa sih nggak bisa dipandang iya dan tidak gitu ya. Karena mungkin ketika kita melakukan satu kesalahan, satu titik kita mungkin bisa tersadar gitu ya bahwa kita itu melakukan satu kesalahan. Tapi kan untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kan nggak mungkin kita mengulang kesalahan lagi ya, karena ini menyangkut hidup orang gitu. Gitu. Jadi apakah kita punya kesadaran untuk memperbaiki kesalahan itu, ataukah kita sampai di mana kita mau memperbaiki kesalahan itu ya, maksudnya ketidaktahuan itu. Ya mungkin awalnya kita tidak tahu gitu kan, tapi selanjutnya bagaimana gitu. Apakah kita kadang-kadang mungkin tahu tapi kita udahlah gitu, ini prosedurnya ataupun ini yang memang harus saya lakukan seperti ini gitu ya. Jadi itu menurut saya lebih ke sana gitu. Karena kalau udah satu kesalahan ya udah memang udah nggak bisa balik lagi kan gitu. Tapi selanjutnya apa? Apa yang harus saya lakukan? Karena biasanya kita ada satu kondisi di mana walaupun kita tahu bahwa kita itu ignorance, tapi kita juga nggak berusaha untuk memperbaiki ataupun nggak berani untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Iya, baik. Ya. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn. Thank Oh, you. cảm ơn Bu Ber. Iya, Bu. Oke, mungkin udah cukup ya teman-teman ya. Nah, Sefu mungkin ada penutupnya, Sefu. Ada ajakan, ada himbauan. Ya, himbauan ya. Saya rasa maksudnya grup ini daily mindfulness, aku rasa juga sangat positif grup ini karena mindfulness itu sesuatu yang harus terus diulang-ulang gitu ya. Jadi kalau seminggu sekali aja belum tentu cukup gitu. Jadi harus benar-benar seumur hidup kita harus melatih gitu ya. Seperti yang Thai sering bilang bahwa Buddha aja setelah mencapai penerangan sempurna, beliau tidak selesai bermeditasi. Beliau tetap gitu. Jadi semoga kita yang berlatih mindfulness ini kita lebih sering kembali ke momen mindfulness sehingga kita bisa membantu sekitar kita ya, mungkin orang-orang di rumah, di pekerjaan, dan dimanapun kita berada, sehingga di tempat itu kita bisa membawa sedikit kebaikan, ya membawa kebaikan lah, nggak boleh bilang sedikit, kita membawa kebaikan gitu. Karena etik ini tujuannya yaitu membawa keharmonisan dan juga peace of mind gitu ya. Jadi harmonis itu
di dalam diri sendiri, peace itu dalam diri sendiri yang pertama-tama. Karena intinya gini, kalau kita tidak menjalankan, misalnya kita suka membunuh, kita nggak bisa punya peace of mind gitu kan. Kalau kita sering mencuri, kita sering berbohong, kita nggak punya peace of mind gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun kita berlatih mindfulness, tapi kalau kita misalnya tidak kita berbuat sesuatu yang seperti ini gitu ya, seperti kayak tindakan merusak atau dan lain-lain, ujung-ujungnya kita juga tidak punya peace of mind gitu. Kita juga sulit punya keharmonisan gitu. Ya, mungkin itu saja. Sehingga aku rasa bisa rajin lagi untuk berlatih bersama. Ya, thank you. Terima kasih, Sepu. Terima Jadi kasih, Sepu. teman-teman, nanti saya akan share yang mengenai 5 hal ini ya. Saya pikir tadi sudah dibacakan satu persatu oleh teman-teman kita. Kita bisa mengulangnya supaya lebih bisa meresapi, supaya lebih bisa melengkapi pelatihan mindfulness kita ya, daily mindfulness kita. Ya, oke. Selamat malam. Terima kasih Sefu Tin Iu. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya, Sepu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Suhu.